Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan atas segala karunia, kenikmatan, pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengannya di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi salah satu bagian atau ikhtiar kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh jalan, yang di jalan tersebut seseorang yang tujuannya untuk menuntut ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada tabi'in, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada semua pengikut beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga izzah beliau dan syariat ini hingga akhir zaman. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengkaji sebagaimana yang sudah disampaikan, yaitu tentang 3 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana terdapat banyak dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjelaskan tentang wasiat-wasiat atau pesan-pesan yang Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Sehingga ketika kita menyimak wasiat dari orang yang paling kita cintai, manusia yang paling kita teladani, maka terkadang kita lebih menerima dibandingkan kita mendengar nasihat-nasihat dari yang tidak kita ketahui atau tidak kita kenal. Sedangkan nasihat atau wasiat ini disampaikan oleh Nabi kita, disampaikan oleh teladan kita, disampaikan oleh orang yang paling kita cintai. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kita harus mengedepankan cinta kita kepada Nabi kita SAW dibandingkan kepada orang yang paling kita cintai manapun, termasuk orang tua dan anak-anak kita. Nah, ini nasihat ini, wasiat ini disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita sampaikan adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Ayyub ketika itu dalam sebuah hadis ini, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan
Orang ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aidni wa aujis." Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Alimni wa aujis." Ya, wahai Rasul, ya, berikan aku wasiat. Aidni, berikan aku wasiat. Wa aujis, namun nasihat wasiat tersebut singkat, ya, singkat saja. Atau alimni, dalam riwayat lain dalam hadis ini disebutkan alimni, ajari aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aujis. Namun ilmu yang diajarkan itu ilmu yang singkat. Ya. Karena terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat dengan melihat kondisi orang yang akan dinasehati. Ya. Rasul alaihi wasallam beliau memberikan nasihat kepada para sahabat sesuai dengan kondisi orang yang akan dinasehati atau sesuai dengan apa yang diminta oleh sahabat tersebut. Semisal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabat tentang nasihat untuk tidak marah, jangan marah. Ya. Para ulama memberikan istimbat bahwasannya nasihat jangan marah ini Rasul sesuaikan dengan kondisi sahabat yang akan beliau nasihati. Maka di dalam hadis ini Rasul memberikan nasihat kepada orang yang minta kepada Nabi nasihat wasiat yang singkat, namun wasiat tersebut padat, ya. Karena di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah jawami'ul kalim. Ya. Allah berikan karunia kepada nabi kita itu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya adalah sebuah ungkapan yang sedikit, ya, yang tidak panjang namun memiliki syarat akan makna dan faedah. Nah, ini banyak pesan dari Nabi kita itu pendek-pendek saja, tidak panjang. Ya, sebagaimana akan kita sampaikan di kesempatan kali ini. Jawami'ul kalim istilahnya, ya. Keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah berikan. Nasihat Rasul itu kadangkala pendek, singkat, namun syarat akan makna dan faedah. Kemudian apa yang Nabi kita alaihi salatu wassalam pesankan atau wasiatkan kepada sahabat yang bertanya tadi. Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut ketika Rasul diminta untuk memberikan wasiat, maka Rasul mengatakan idza kumta fi sholatik fasalli sholata muwaddi'in. Idza kumta, apabila engkau itu hendak mendirikan salat, ya, fasolli, maka solatlah engkau solata muwaddi'in, solat yang seakan-akan solat tersebut adalah solat terakhirmu, solat orang yang akan berpisah. Ini wasiat pertama Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Kemudian wasiat yang kedua yang Rasul sampaikan adalah wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan engkau itu mengatakan suatu perkataan yang perkataan tersebut menjadikan engkau beruzur besoknya, menjadikan engkau besoknya pengen minta maaf, menjadikan engkau besoknya harus menyesali perkataan yang sudah engkau sampaikan. Kemudian wasiat yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis wajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan kumpulkanlah rasa putus asa amma fi aidin nas, apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya di sini Rasulullah SAW perintahkan kita untuk tidak banyak melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, atau anjuran untuk memiliki sifat qanaah. Akhwati, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu adalah tiga wasiat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada seorang sahabat tadi. Yang pertama perkara salat. Ya, karena di dalam awal hadis Rasul mengatakan namun bukan salat yang hanya jagalah salat, tidak. Ya. Wasiat Rasul lebih spesifik. Salat yang bagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wasiatkan di dalam hadis ini. Beliau mewasiatkan
idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Jika engkau itu hendak mengerjakan sholat, maka sholatlah seakan-akan sholat tersebut adalah sholat terakhirmu. Ibaratkan kita akan pergi dalam perjalanan yang jauh, dan kita juga punya pandangan akan pergi dalam perjalanan yang dekat. Mana yang lebih kita siapkan perbekalan kita di hari itu, ya, antara pergi perjalanan jauh atau perjalanan dekat? Tentu perjalanan jauh. Orang akan pergi jauh, dia akan menyiapkan segalanya, ya, mulai baju-baju sudah disiapkan, kalau bisa yang dibawa baju yang terbaik, ya. Bekalnya yang harus dibawa itu selain baju, makanan apa saja, ya. Bahkan ketika di rumah dia mungkin akan berbuat baik kepada orang tuanya sebelum dia meninggalkan orang tuanya dalam jangka waktu yang lama. Berbeda ketika orang jangka pendek, maka nggak ada persiapan apapun, ya, nggak ada persiapan apapun. Mungkin dia hanya persiapan bawa kunci, ya, motor misalnya, atau HP atau uang, udah cukup pergi. Maka sama seperti orang yang akan, ya, menjadikan sholatnya itu sholat yang paling baik, sholat yang paling sempurna. Hendaknya dia menjadikan sholat tersebut seakan-akan dia nggak bisa sholat lagi besoknya, ya. Hendaknya dia menjadikan sholat yang akan dia lakukan itu sholat terakhirnya. Orang kalau dikasih waktu, kita ketahui nih jangka waktu kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya kita sudah tahu besok kamu mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut nyawamu. Apa yang kita lakukan hari ini? Siap bekal amal kan? Apa amal yang harus saya bawa? Ya, pahala apa yang akan saya hadapkan di depan Allah kelak? Ya. Sehingga kita akan maksimalkan, benar-benar maksimal hari itu. Segala persiapan, ya, perjuangan akan kita kerahkan. Bagaimana caranya? Hari itu, ya, saya melakukan hal yang paling baik. Hari itu saya bisa sholat dengan ibadah kepada Allah yang paling istimewa. Inilah wasiat Nabi SAW, agar kita benar-benar memperhatikan kesempurnaan sholat kita, ya, agar kita benar-benar memperhatikan kekhusyuan dalam ibadah sholat kita, ya. Karena sholat di dalam agama kita, ya, bukan hanya sekedar ibadah yang menggugurkan waktu wajib kita. Sholat subuh kita sholat gugur wajib, ya. Sholat zuhur kita sholat dan gugurlah kewajiban kita. Namun sholat, ya, di dalam agama kita memiliki kedudukan yang begitu penting, ya. Sholat di dalam agama kita memiliki keistimewaan dibandingkan dengan amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga yang Rasul wasiatkan kepada seorang sahabat tadi adalah tentang sholat, ya. Karena banyak begitu, ya, hal-hal atau hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga sholat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang perkara sholat ini, agar kita bisa lebih menghargai, lebih memaksimalkan, lebih memberikan sesuatu yang lebih untuk sholat kita, maka perlunya kita ketahui apa sih pentingnya sholat. Sehingga wasiat yang Rasul titipkan dalam kepada sahabat ini adalah wasiat sholat. Karena terkadang, ya, orang itu akan menghargai sesuatu, ya, ketika orang itu mengetahui nilai dari sesuatu yang akan dia hargai, ya. Kita punya kendaraan, kita rawat, ya, kita cuci tiap hari. Kemudian kita kalau mau hujan kita taruh di garasi misalnya, atau mobil kita taruh garasi, rutin kita cuci, rutin kita bersihkan, kita rawat, kita jaga. Kenapa? Kita jaga hal-hal benda-benda tersebut karena kita tahu nilainya. Emas yang cuma beberapa gram saja, ya, yang warnanya sama kuning, ya, seperti benda-benda yang lain juga ada yang kuning, ya. Namun kita khususkan itu emas yang kita miliki. Terkadang kita beli emas, ya, dengan cara yang nabung,
misalnya bentuknya cincin. Cincin pun tidak hanya kita letakkan di lemari, namun terkadang kita punya kotak khusus untuk emas. Ya. Kita punya kardus khusus ya untuk emas tersebut dan kita letakkan. Benar-benar kita jaga di tempat yang rapi, tidak berdebu. Di lemari misalnya. Kenapa kita perlakukan emas seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Karena kita mengetahui nilai dari emas tersebut. Ya. Entah karatnya yang besar atau harganya yang begitu mahal, maka kita muliakan sekali. Nah, untuk mengetahui ya pentingnya sholat, ya, untuk mengetahui kenapa kita harus benar-benar menjaga sholat, ya, maka perlu kiranya kita juga mengetahui tentang ya, kenapa alasan-alasan, sebab-sebab kenapa sholat itu penting untuk kita. Yang pertama, ya, sholat dapat menjaga kita ya, dari perbuatan keji dan mungkar, dari berbuat kemaksiatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat Al-Ankabut, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya, sesungguhnya sholat yang kita kerjakan ya, dengan penuh kesempurnaan itu akan melarang kita, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kemudian ya, itu yang pertama ya, pentingnya sholat yang pertama. Tidak ada hal yang lebih penting dari kita dijauhkan dari keburukan. Tidak ada hal yang penting ketika kita tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemungkaran dan perbuatan yang akan menjadikan kita terjerembab dalam dosa-dosa. Maka dengan kita menjaga sholat, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pentingnya sholat yang hendaknya kita menjadikan alasan kenapa sholat itu penting adalah sholat itu adalah ibadah. Satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita secara langsung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di mana Nabi SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk mendapatkan syariat kewajiban untuk menjalankan sholat ini. Adapun amalan ibadah yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala syariatkan, perintahkan, wajibkan kepada nabi kita melalui wahyu ya, dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril. Sehingga ini menunjukkan ya, sholat yang kita kerjakan itu perintah langsung dari Allah kepada nabi. Ya. Yang nabi dapatkan melalui proses yang panjang. Yang dimana Nabi SAW harus melakukan perjalanan Isra ya, dari Makkah Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa wal Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Kemudian selanjutnya yang ketiga tentang sebab kenapa sholat itu penting untuk kita. Karena sholat itu adalah amalan ibadah yang paling penting, amalan ibadah yang terbaik ya, setelah syahadat. Setelah kalimat syahadat, di mana kita tahui ya, rukun Islam ya, yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Hingga sholat ditempatkan oleh Rasulullah SAW sebagai rukun Islam di posisi yang kedua. Ini menunjukkan sholat itu adalah amalan terbaik setelah kesaksian kita, setelah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah satu-satunya Rob yang kita sembah, dan keyakinan kita, keimanan kita kepada Nabi SAW satu-satunya Nabi terakhir yang tidak ada Nabi setelahnya yang kita ikuti. Nah, amalan terbaik. Begitu juga dengan semakna dengan hadis Rasul SAW ketika beliau ditanya oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau ditanya Rasul SAW, Sa'altu Rasul SAW, Abdullah bin Mas'ud telah bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayul a'mali afdol. Wahai Rasul SAW, amalan apakah yang paling terbaik, yang paling afdol, yang paling utama? Qala, Rasul mengatakan, As-salatu ala waqtiha. Pertama Rasul katakan,
amalan yang terbaik, amalan ibadah terbaik, yang paling afdol, yang hendaknya kita utamakan, itu adalah sholat tepat pada waktunya. Ya. Sholat tepat pada waktunya, di mana waktu sholat sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya. 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan sesungguhnya salat yang diwajibkan kepada kita itu adalah salat yang telah Allah tetapkan, ya, waktu-waktunya. Kemudian selanjutnya, ya, tentang alasan sebab kenapa salat itu penting untuk kita. Ya, salat dapat membersihkan dosa-dosa kita.